Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin, talabatul ilmi, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, wabil khusus jamaah kajian bahasa Arab Masjid Asy-Syuhada, dan juga para santri-santriku kelas 9 Madrasah Salafiyah Wusta bi Ma'hadil Ukhuwah 9A, B dan C, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia. Dan di antara nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai tullabul ilm. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu agama. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan terlebih lagi kaum muslimin, para santri rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di sini kita akan mempelajari satu ilmu yang sangat mulia. Ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu, yaitu mempelajari bahasa Arab. Di sini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan belajar nahwu. Insyaallah pembelajaran kali ini sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Muhtarab. Dari kitab Muhtarab. Alhamdulillah, untuk kajian jamaah bahasa Arab Masjid Asy-Syuhada, terakhir materi yang kita sampaikan dahulu yaitu kita telah menyelesaikan mansubatul asma, yaitu isim-isim yang dinasobkan. Kemudian untuk para santri untuk kelas 9A, alhamdulillah materinya juga sama. Terakhir kita telah menyelesaikan bab tentang mansubatul asma. Jadi sama. Untuk kelas 9B dan 9C tadi kemarin Ustadz tanya ke beberapa santri, jawabannya ada dua versi. Ada yang mengatakan mansubatul asma kurang satu bab yang belum diajarkan, yaitu bab tamyiz. Sebagian yang lain mengatakan mansubatul asma sudah selesai Ustaz, bab tamyiz sudah diajarkan. Jadi sekarang kita masuk tawabi. Ala kulli hal, biar satu pembahasan sama. Insyaallah kita akan mulai pembelajaran online ini, kita mulai dari bab tawabi. Bab tawabi. Jadi sama antara santri kelas 9A, B dan C ataupun jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada materinya sama, yaitu sampai bab at-tawabi, yaitu pengikut-pengikut kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam al-i'rab. Jadi bismillah, kita mulai masuk bab tawabi. Bisa diambil kitab muhtaratnya, bisa dibuka halaman 103. Halaman 103. Itu pembahasan setelah mansubatul asma. Dan mungkin sebagian dari kalian sudah mempelajari bab tawabi ini
tatkala menyelesaikan bab marfu'atul asma, yaitu halaman 78. Ya mungkin sebagian kalian ya sudah mempelajarinya, namun tidak ada salahnya kita ulang ya, terlebih lagi mungkin ada sebagian kalian yang belum mendapatkan materi tentang bab tawabi. Jadi bismillah ya, kita mulai materi kita di kelas 9 ini ya, dari bab tawabi. Jadi thalabatul ilmi, para santri, para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tawabi. At-tawabi. Apa ini tawabi? Ya, tawabi ini merupakan satu pembahasan ya, dalam pembahasan yang sangat penting yang akan kita dapatkan ya tatkala kita mempelajari ya ilmu nahwu. Tawabi ya, ini jamak dari tabi. Ya, jamak dari tabi, at-tabi. Jadi bentuk mufrad, tabi bentuk mufrad, at-tawabi bentuk jamak. Apa artinya? Ya, at-tabi atau at-tawabi ini lughatan secara bahasa artinya pengikut. Pengikut. Jadi tabi artinya pengikut, sedangkan tawabi berarti bentuk pengikut. Karena memang tawabi ini ada banyak, ya, ada 4. Ya, kita tahu ya kata yang menunjukkan lebih dari 2, yang menunjukkan 3 atau lebih, yaitu sudah ya dikatakan jamak kayak tawabi. Jadi tabi secara bahasa artinya pengikut. Ya. Kenapa dinamakan pengikut? Karena tabi ini ya secara istilah yaitu istilahan secara istilah yaitu al-kalimatu allati tattabi'u ma qablahu fil i'rab. Ya, bisa dicatat. Ya. Tabi secara istilah yaitu al-kalimatu allati tattabi'u ma qablahu fil i'rab. Ya, bisa dicatat ya di buku muhtaratnya atau di buku tulis. Apa itu tawabi atau tabi? Yaitu suatu kata atau kata, kalimat, ini artinya kata, yang mengikuti kata sebelumnya di dalam i'rab. Ya. Kata yang mengikuti kata sebelumnya di dalam i'rab. Ya. Ustaz berikan contoh. Fabil misal yattadihul maqal. Dengan contoh maka akan jelas apa yang kita katakan. Contoh, ya, saya ambilkan contoh misalnya Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya, sebelumnya ya. Kata Muhammad, apa i'rabnya di sini? Apa kedudukannya? Ya, ya Muhammad, ya benar sebagai apa namanya? Sebagai fa'il. I'rabnya adalah rafa. Sebagai fa'il dari ja'a. Jadi Muhammad i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismul mufrad. Ini insyaallah ya kalian sudah ya pelajari tentang fa'il. Nah, sekarang pertanyaan yang menjadi syahid, yang menjadi pembahasan kita yaitu kata Zaid. Kata Zaid di sini. Nah, kenapa Zaid di sini ini i'rabnya rafa? Ya.
Padahal kalau kita belajar rofa, ya isim-isim yang dirofakan yaitu mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il. Nah ini nggak ada. Zaid bukan mubtada, bukan khobar, bukan isim kana, bukan khobar inna, bukan fa'il, bukan juga naibul fa'il. Nah, sebagai apa Zaid di sini? Kenapa dia rofa? Ya, jawabannya sebagai tabi. Karena dia termasuk tawabi, pengikut. Ya. Yang mengikuti kata sebelumnya, yang mengikuti Muhammad dalam hal i'rab. Jadi Muhammad i'rabnya rofa, maka Zaid ini dia ikut rofa. Kalau Muhammadnya nasab, maka Zaidnya nanti nasab. Contoh misalnya, ya misalnya Ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Nah, di sini Muhammad mansub sebagai maf'ulun bih. Saya telah melihat Muhammad dan Zaid. Ya, Muhammad sebagai maf'ulun bih. Zaidnya sebagai apa? Sebagai tabi yang mengikuti Muhammad dalam hal i'rab. Jadi i'rabnya selalu mengikuti isim sebelumnya. Ini tabi. Jadi ya, para santri, para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabi ini dia tidak memiliki i'rab khusus. Ya. Dia tidak memiliki i'rab khusus seperti kata-kata yang lain. Kita ambil contoh misalnya mubtada. Ya, mubtada khobar atau yang lainnya. Ini mubtada khobar ini dimanapun dan kapanpun ya i'rabnya selalu rafa atau fi mahalli raf'in. Ya, kita cari kalau Muhammad atau khobar, ya i'rabnya pasti rafa atau fi mahalli raf'in. Ya, termasuk isim kana, khobar inna, fa'il, ya i'rabnya selalu rafa terus. Kalau nasab misalnya, ya khobar kana, isim inna, maf'ulun bihi, ya itu i'rabnya selalu nasab atau fi mahalli nasbin, dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau tabi atau tawabi ini ya tidak memiliki i'rab khusus, tidak rafa terus, tidak nasab terus, tidak jer terus. Nah, apa i'rabnya? I'rabnya sesuai atau tergantung atau mengikuti isim sebelumnya. Ya, mengikuti matbu'nya, isim sebelumnya yang diikuti. Jadi ya ini pengertian tentang tabi, yaitu pengikut yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal apa? Dalam hal i'rab. Baik. Fahimtum? Barakallahu fikum. Ya, faham insyaallah ya tentang tabi. Ini pengertiannya bisa dicatat ya, pengertian dari tabi secara istilah yaitu al-kalimah allati tattabi'u ma qablahu fil i'rabi. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi bahwasanya tabi atau tawabi ini ada banyak. Oleh karenanya bentuknya jamak. Karena tawabi ini ada 4 ya, at-tawabi ya. At-tawabi itu ada 4. At-tawabi arba'atu anwa. Ya, at-tawabi ini ada 4 macam. Insya Allah nanti akan kita pelajari satu persatu. Apa yang pertama? Ya,
secara apa namanya kita urutkan sesuai urutan yang ada dalam kitab. Yang pertama adalah an-na'tu. Na'at atau sifat. As-sifatu. Yang pertama. Kemudian yang kedua ya yaitu al-atfu. Al-atfu, atof. Kemudian yang ketiga at-taukidu. At-taukidu. Kemudian yang terakhir yang keempat al-atfu. Ini macam-macam tawabi. Bisa dicatat ya. Jadi tawabi ada 4 macam. Ya, yang pertama adalah an-na'tu, na'at atau sifat. Jadi ya bisa kita katakan na'at, bisa katakan sifat. Kemudian yang kedua yaitu al-atfu, atof. Kemudian yang ketiga adalah taukid. Kemudian yang keempat adalah ya. Yang terakhir adalah al-badalu. Al-badal. Na'at, atof, taukid dan badal. Dan insyaallah ya nanti akan kita pelajari satu persatu biidznillah. Baik, fahimtum ya. Insyaallah bisa dipahami. Nanti kalau kurang paham atau ada hal yang perlu ditanyakan tentang tawabi ya nanti bisa apa namanya tanyakan di kolom komentar ya di bawah, atau bisa juga langsung japri ke Ustadz. Baik. Kemudian ya insyaallah ya kita akan pelajari satu persatu dari macam-macam tawabi. Ya. Ini kita akan pelajari satu persatu. Insyaallah kita akan mulai dari ya macam yang pertama yaitu na'at. Baik. Ya, Ustaz hapus. Bismillah. Baik, kita mulai dari tawabi yang pertama yaitu an-na'tu atau biasa dikatakan as-sifatu. An-na'tu atau as-sifat ya artinya sama ya, na'at atau sifat, dan sifat ini ya sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sifat ya sifat. Baik. Jadi na'at atau sifat ini artinya secara bahasa ya sifat. Ya. Secara istilah na'at ini ya istilahan ya secara istilah yaitu tabiun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Jadi na'at atau sifat secara istilah yaitu tabiun, mengikut ya. Karena dia na'at ini ya termasuk dari tawabi, pengikut yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, yadullu ala sifatin,
yang menunjukkan sifat, ya, menunjukkan sifat fi ismin qablahu, untuk isim sebelumnya. Jadi na'at adalah sifat, ya, yang mensifati isim sebelumnya. Dan isim sebelumnya, ya, isim sebelumnya ini dinamakan dengan man'ut. Man'ut. Jadi kalau ada sifat, maka harus ada yang disifati. Kalau sifat itu na'at, yang disifati itu adalah man'ut. Ya, jadi ya, kalau ada na'at harus ada man'utnya. Nah, na'at ini nantinya i'rabnya itu mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya rofa, maka na'atnya juga rofa. Kalau man'utnya nasob, na'atnya juga nasob. Kalau man'utnya majrur atau jer, maka ya, apa namanya, na'atnya juga jer. Ya, ini na'at, menunjukkan sifat. Ya, saya tampilkan contoh misalnya, ya, contoh mudahnya sifat misalnya Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Telah datang murid yang bersungguh-sungguh. Al-mujtahid artinya yang bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh. Baik. Arti dari al-mujtahid. Ya, at-talib di sini ini rofa sebagai apa? Sebagai fa'il dari ja'a. Ini kama araftum, sebagaimana yang sudah kalian ketahui tentunya. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan kita adalah al-mujtahid. Kenapa di situ dia rofa? Ya, baik. Ya benar. Jadi al-mujtahid rofa sebagai na'at. Na'at mengikuti isim sebelumnya. Sebagai na'tun atau sifatun. Ya. Man'utnya mana? Man'utnya adalah talib. Ini man'utnya. Man'utnya rofa, maka dia rofa. Ya. Jadi na'atnya ini i'rabnya selalu mengikuti isim sebelumnya. Kemudian ya, ini Ustadz i'rab secara lengkap, ya, biar terbiasa mengi'rab. Jadi sebelumnya dalam mengi'rab itu harus ada 3 hal yang kita sebutkan. Ya, dalam i'rab ini kita harus menyebutkan 3 hal. Yang pertama, kedudukan. Yang kedua, i'rabnya. Yang ketiga, tanda i'rab. Ya, kedudukan itu seperti mubtada, khobar, fa'il, na'at, isim kana, khobar inna, dan seterusnya. Itu kedudukan. I'rab yaitu marfu, mansub, majrur atau majzum. Tandanya ya tergantung isimnya. Ya, dengan dhamma, dengan fathah, dengan alif atau dengan wawu dan seterusnya. Ini harus ada 3, ini harus disebutkan dalam mengi'rab suatu kata. Kita i'rab al-mujtahid di sini. Bismillah. Al-mujtahidu. I'rabnya na'tun atau sifatun. Ya.
kemudian marfu'un, kemudian wa alamatu raf'ihi adh-dhammah li'annahu isim mufrad. Ini i'rab. Al-mujtahid di sini i'rabnya na'tun, yang pertama kedudukannya. Kemudian i'rabnya marfu'un, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tanda i'rabnya wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adh-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah, ini yang ketiga. Li'annahu isim mufrad, karena dia isim mufrad. Jadi na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhammah li'annahu isim mufrad. Baik. Itu contoh dalam mengi'rab. Nanti insyaallah ya kalau Ustaz bikin latihan ya, atau Ustaz tanya tentang i'rab ya, cara mengi'rabnya seperti itu. Ya nanti harus sama. Ya kita buat sama biar tidak bingung. Contoh misalnya kalau Ustaz mau mengi'rab at-thalibu. At-thalibu i'rabnya adalah yang pertama kedudukan fa'ilun. Yang kedua i'rabnya marfu'un. Kalau fa'il selalu marfu'. Kemudian wa alamatu raf'ihi adh-dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Li'annahu isim mufrad. Baik. Ini bisa dicatat dan Ustaz harap untuk dicatat khususnya cara mengi'rab ini. Biar nanti ya kita seragam ya, mengi'rabnya semuanya seragam.